أشهد أن لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi min tabi'il huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih berikan kita kesempatan untuk meneruskan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita lanjutkan kembali kajian kita. Target daripada kajian kita adalah kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Kita bahas satu kitab yang ditulis oleh Aid Al-Qarni, yang semoga dengan pembahasan kitab ini puasa kita bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tapi puasa kita benar-benar mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi saya untuk memahami ayat-ayat Allah, memahami sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga memudahkan untuk mengamalkannya serta mendakwahkannya, dan juga memudahkan para pendengar sekalian untuk bisa terus berthalabul ilmi serta mendakwahkannya. Kita akan masuk kepada pembahasan berikutnya yang masih pada tema marhaban ya Ramadan, dalam rangka mempersiapkan kita untuk bisa lebih melaksanakan kegiatan-kegiatan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari jalur Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadits qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu amal ibni Adam lahu illa shiyam. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli." Semua amal Bani Adam adalah untuknya sendiri kecuali saum. Sesungguhnya ia untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Wa ana ajzi bihi, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Yada ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Dia tinggalkan makanan, minuman, syahwatnya hanya karena aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka maknanya adalah illa saum, kecuali saum, illa siyam, kecuali siyam, fa innahu li, karena itu hanyalah untukku. Ini adalah rahasia kita dengan Allah. Mungkin seseorang ketika melakukan amalan-amalan baik seperti sholat, dia mungkin bisa riya. Tapi saum dia tidak bisa riya. Orang sudah sholat tahajud dalam keheningan malam, kegelapan malam, di dalam kamarnya tidak ada satu orang pun, dia masih bisa berpotensi untuk melakukan riya. Berapa banyak orang sholat tahajud, kemudian dia selfie, dia share, semalam saya sholat tahajud. Selesailah sudah. Bahkan Rasul amal. Bahkan amalan yang mahkotanya amal, yaitu jihad. Seseorang juga bisa melakukan kita ingat ada hadis dari Allah Subhanahu, hadis dari Rasulullah SAW, hadis qudsi tentang 3 orang, hadis dari Rasulullah SAW tentang 3 orang yang pertama kali akan dihisab. Itu apa? Pertama adalah qori atau pendakwah atau dai lah. Ya Allah, saya melakukan ini untukmu ya Allah. Bohong kamu. Kamu supaya dikatakan sebagai orang yang pandai baca Quran, kamu supaya dikatakan dai yang kondang, dai yang retorikanya bagus, atau apapun juga itu. Ini tidak diterima amalannya. Ada yang seorang jihad, dia berjihad menumpahkan darahnya, seluruh harta bendanya dia tumpahkan semuanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia mengatakan seperti ini, ya Allah, saya jihad untuk menegakkan agamamu ya Allah. Enggak. Kamu jihad supaya dikatakan kau adalah sebagai suja, seorang yang pemberani. Selesailah sudah. Sampai jihad seseorang bisa riya. Ataupun orang yang tajir, orang yang kaya, dia bersedekah,
Kata Allah, engkau sedekah supaya kau dikatakan dermawan. Selesai sudah. Bahkan sekarang ada fenomena yang sebenarnya nggak bagus gitu ya. Nggak bagus. Sekarang mungkin bulan Ramadan, banyak orang yang berbagi-bagi makanan. Dan sekarang mungkin kesempatan bagi orang kaya untuk bisa berbagi-bagi makanan. Karena banyak orang yang di lockdown sehingga dia tidak bisa bekerja. Mungkin yang formal dia masih bisa mendapatkan gaji bulan. Tapi yang informal, di hari itu bekerja, di hari itu mendapatkan uang, hari itu juga buat makan. Mungkin dia akan sangat berdampak sekali. Yang akhirnya banyak orang-orang yang terketuk hatinya untuk membagi-bagikan makanan tersebut. Itu baik. Akan tetapi terkadang mereka lebih mengedepankan laporan mereka bahwasanya mereka telah membagikan itu tanpa mempertimbangkan perasaan dari orang yang mendapatkan itu. Apa maksudnya? Karena berapa banyak orang ketika mendapatkan santunan tersebut, dia difoto, dia mendapatkan berasnya tersebut, kemudian dia difoto, foto jedret gitu. Apa untuk laporan dia? Iya, silakan. Ternyata dia share kemana-mana untuk menarik orang supaya mau wakaf, atau supaya mau orang menitipkan sembakonya ke dia supaya dia bisa distribusikan. Itu nggak masalah. Tapi permasalahannya adalah ketika orang tersebut difoto, dia kemudian di-share tanpa seizin dia. Kemudian keluarganya melihat, wah, bapak ini difoto mendapatkan santunan untuk fakir miskin dan duafa. Coba bagaimana perasaan seorang ayah ketika anaknya melihat ayahnya ada mendapatkan santunan untuk fakir miskin dan duafa. Wajah ayahnya benar-benar kelihatan betul. Bagaimana perasaan anaknya? Ketika mertuanya melihat, bagaimana perasaan orang tersebut ketika dia bertemu dengan mertuanya? Malunya kayak apa dia? Dan berapa banyak ini terjadi? Atau mungkin mendekati mendekati Syawal biasanya itu. Kumpulkan ini fakir miskin, yatim duafa, anak yatim semuanya dijejer, difoto mendapatkan bantuan. Tanpa melihat bagaimana perasaan mereka. Maka oleh karena itu, kalau memang hanya untuk laporan, saya sarankan untuk tolong ibu, tolong bapak tutup mukanya, pakai masker. Supaya laporan tetap bisa ada. Dan yang kedua orang yang mendapatkan itu juga supaya terhormat. Supaya terrahasiakan dia mendapatkan itu. Karena itu cukup menyakitkan bagi orang yang dikatakan sebagai miskin. Ini beberapa hal itu. Semuanya bisa berbuat riya kecuali saum. Kecuali saum. Di keramaian dia tidak melakukan apa-apa, tapi di kesendirian dia makan. Di kesendirian dia minum. Padahal Allah yang maha menatap, selalu menatap mereka. Oleh karena itu, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, illa siyam wa an illa siyam fa innahu li wa ana atsibihi. Kecuali saum, dia nggak bisa. Karena itu adalah rahasia antara diriku dan dirinya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan membeberkan itu kepadanya dan menggantinya dengan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan Allah berfirman, apabila ia jujur padaku, niscaya aku akan ganti rasa hausnya itu dengan meminum air yang tidak pernah akan dia kehausan lagi. Dari mana? Telaga Kausar. Dan dia menahan laparnya karena kalau itu jujur. Jujur karena menjalankan perintah dariku, maka aku akan telah sediakan itu buah-buahan. Sediakan buah-buahan yang sekarang telah Allah siapkan itu semua. Bagi siapa? Uiddatul lil muttaqin. Bagi hamba-hamba yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi saya sampaikan bahwasanya puasa hanyalah untuk Allah. Kita meninggalkan, menahan lapar kita, menahan haus kita, menahan langkah kaki kita menuju kemaksiatan, menahan tangan kita untuk melakukan kemaksiatan, menahan mata kita dari melihat aib-aib seseorang, menahan lisan kita dari untuk menghibah, menggunjing, menahan telinga kita daripada mendengarkan aib-aib orang lain, mendengarkan hibah-hibah, itu semuanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kesabaran menahan itu,
Kesabaran menahan itu semuanya tidak akan pernah sia-sia. Bahkan kata Rasulullah SAW, puasa adalah separuh kesabaran. Dan sungguh orang-orang yang sabar akan mendapatkan pahala yang tidak akan pernah dia akan selalu senang mendapatkan pahala itu. Dan pahala sabar adalah dia ketika sabar menjalankan perintah Allah, sabar meninggalkan larangan Allah, sabar dalam rangka mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan apa di surga nanti, dia tidak akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dihisap itu sebagai sebuah bentuk rasa takut yang teramat besar. Karena ketidaksuksesan dihisap, dia akan masuk ke dalam neraka. Ada sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Nabi SAW bersabda, Allah mengumpulkan semua manusia, kita akan bacakan artinya. Allah mengumpulkan semua manusia di padang yang luas. Mereka dapat mendengarkan panggilan penyeru. Dan pandangan mata mereka dapat meliputi mereka semuanya. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah menghisap seluruh manusia. Allah berfirman setelah menghisap seluruh manusia kemudian mengatakan, "Masuklah kalian ke dalam jannah." Sebagian masuk ke dalam surga dan sebagian masuk ke dalam neraka. Tinggallah satu kaum. Satu kaum yang dalam penantian dan dia belum dihisap. Berarti ada dua kelompok. Kelompok yang dihisap, dalam kelompok yang dihisap tersebut sebagian masuk ke dalam surga, sebagian masuk ke dalam neraka. Satu kelompok lagi dia menanti karena dia belum dihisap. Lantas dia berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, ya Rabbana, wahai Rabb kami, Engkau telah menghisap manusia. Namun mengapa Engkau meninggalkan kami? Kenapa Engkau tidak menghisap kami?" Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Masuklah kalian ke dalam jannah." Tanpa hisap, langsung Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Masuklah kalian ke dalam jannah." Kemudian mereka keheranan. Kemudian mereka mengatakan, "Tidak ada hisap bagi kami ya Allah." Tidak. Aku telah menghisap kalian sewaktu kalian di dunia. Dengan apa? Dengan berbagai bentuk musibah, malapetaka, kecelakaan, bencana, dan lainnya. Ketika menjalankan itu dengan kesabaran. Ketika menjalankan semua itu dengan kesabaran. Maka apa? Pahalanya dia tidak dihisap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, "Masuklah kalian ke dalam surga." Sehingga orang-orang yang sehat sewaktu di dunia, mereka mengatakan, mereka berangan-angan, mereka ingin kembalikan saya di dunia, potong-potong saya ya Allah. Coba Bu, perhatikan semuanya hadis ini. Orang yang belum pernah orang yang belum pernah diuji dengan anaknya sakit, dianya sakit, atau malah petaka, atau yang lainnya. Mungkin sekarang banyak yang diuji gitu kan ya, diuji dengan virus gitu kan ya. Kalau dia menghadapinya dengan kesabaran, dia karantina dirinya supaya tidak menularkan orang lain, dia berobat berikhtiar. Kalau itu dia sabar menjalankan itu semuanya dalam rangka menjalankan takdir dari Allah Subhanahu wa taala tersebut, maka apa? Pahalanya seperti pahala orang yang syahid. Dan rasa sakit tersebut itu bisa jadi menjadikan apa kata Rasulullah SAW, itu menjadi kafarat dosa-dosa dia. Ketika di akhirat nanti dia sudah tidak dihisap lagi. Karena apa? Sudah habis dosa-dosanya tersebut. Oleh karena itu kalau siapapun sekarang yang sedang dicoba, siapapun sekarang yang sedang diuji, yakinlah, jalankan dengan kesabaran. Allah cinta pada kalian, kata Rasulullah SAW, "Idza ahabballahu 'abdan ibtalahu." Jika Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-Nya, dia akan mengujinya. Dengan ujian tersebut, maka apa? Dosanya akan berlarut hilang dan bersih. Sampai ketusuk duri juga, itu akan menghapuskan dosa. Maka jamaah pendengar sekalian, kita tinggalkan makanan kita tinggalkan minuman kita tinggalkan syahwat birahi kita tinggalkan langkah kaki kita ke dalam kemaksiatan, menuju kemaksiatan. Kita tahan mata kita dari melihat aib, kita tahan lisan kita dari menggunjing, dari menfitnah, berkata kasar, kita tahan telinga kita dari mendengarkan hal-hal yang tidak baik. Dan kemudian kita arahkan untuk menuju kepada kebaikan-kebaikan.
itu kesabaran ini dalam rangka untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah itu akan menggugurkan dosa-dosa kita. Dan semoga kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala, Allah masukkan kita ke dalam surga bi ghairi hisab wala adab. Tidak dihisab apalagi diazab. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam hadits qudsi, ia tinggalkan makan, minum dan syahwatnya hanya karena aku. Ketika kita semuanya tinggalkan semua itu karena ingin meraih pahala dari Allah, menjauhkan dari azab Allah, lari dari murka Allah, dan melaksanakan perintah Allah serta meninggalkan larangan Allah, juga karena mengharapkan pahala dari Allah, maka balasan dari Allah adalah maghfirah. Balasan dari Allah adalah maghfirah Allah, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kita inginkan. Maka jalani saum ini dengan penuh kesabaran. Rasakan dahaga ini dengan penuh kesabaran. Jangan habiskan waktu kita hanya untuk siang tidur full, malam begadang. Terus di mana? Di mana apa kesusahan dalam menjalankan perintah Allah tersebut? Padahal kesusahan-kesusahan itu menggugurkan dosa. Padahal kesusahan-kesusahan tersebut itu nantinya bisa ada pahala dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dia tidak dihisap lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kajian siang ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amalan-amalan ibadah kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala semakin menundukkan hati kita untuk selalu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.